Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini sebelum beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 25 Agustus 2022. Puji Tuhan saudara sekalian, bacaan kita pagi ini adalah akhir dari perjalanan kita menelusuri kitab Kisah Rasul. Terima kasih Bapak Ibu telah setia mengikuti renungan pagi. Kiranya kemurahan hati Allah yang terus menguatkan kita berjalan bersama di setiap pagi menelusuri firman Allah yang begitu kaya, memberikan kita prinsip bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dari hari ke hari. Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara sekalian akhir dari kitab Kisah Rasul. Selagi ada kesempatan. Saudara-saudaraku, pada bagian akhir surat Lukas kepada Theophilus ini, ia melaporkan bahwa akhirnya Paulus tiba di Roma dan ternyata penahanannya kali ini sebagai tahanan kota. Ia memilih tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus adalah tetap Paulus. Keadaan tak pernah mengubah dirinya dan tekadnya. Ia seorang yang sungguh luar biasa, berusaha berjuang sendiri dan tak ingin merepotkan orang lain. Ia bukanlah seseorang yang dengan mudah menadahkan tangan. Saya masih ingat dosen saya dulu ketika suatu hari di kelas ia mengatakan ada banyak perbedaan culture yang ada di daerahnya, di negerinya, di Amerika sana dengan orang Indonesia. Dia katakan, pemandangan yang sering kali yang saya lihat di kota Jakarta adalah hampir setiap hari kalau saya berjalan saya menemui orang-orang yang mudah menadahkan tangan. Walaupun saya tahu bahwa tidak semua dari mereka itu sebenarnya wajar untuk diberikan tumpangan. Ini berarti bahwa ada mental pengemis, ada mental meminta, ada orang-orang tertentu yang lebih suka untuk diberi daripada berjuang untuk memberi bagi orang lain. Saudara sekalian, kami semua di kelas itu tertawa dan memang tersipu-sipu yang menunjukkan bahwa memang itu benar. Jujur saudara sekalian, kita lebih senang jikalau kita menerima dibanding pada waktu kita berusaha untuk memberi kepada orang lain. Paulus tidaklah demikian saudara-saudaraku. Ia memberikan kita teladan yang sungguh indah, bahwa walaupun dalam keadaan hidup yang menderita, dalam keadaan yang sebenarnya susah, tetapi ia tidak ingin sama sekali merepotkan orang lain. Ia tetap berusaha berjuang sendiri, dan ini yang luar biasa menakjubkan dari seorang tokoh seperti Paulus. Walaupun kita ketahui bahwa kedatangannya di Roma tetap disupport oleh saudara-saudara seimannya, namun ia tak ingin merepotkan dan meminta bantuan. Ia lebih senang bekerja sendiri, berjuang menghidupi dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan sebelumnya dengan keahlian di tangannya sebagai pembuat tenda, dan tentu pekerjaan lain yang bisa ia lakukan untuk membiayai menyewa rumah dan biaya hidupnya sehari-hari. Saudara, walaupun dalam penjara, kedua tangannya terus bekerja dan tidak bermalas-malasan. Bukan hanya mencari biaya hidup, tetapi juga tangannya terus menulis surat-surat yang dikirimkan ke jemaat Filipi, Efesus, Kolose, dan kepada Filemon. Dia juga tak pernah sendirian. Selama 2 tahun di Roma sebelum akhirnya ia dibebaskan, tetapi kemudian dalam perjalanan sejarah dikatakan bahwa ia ditangkap lagi dan kemudian dipenjara lagi di kota Roma. Dalam situasi itu saudara sekalian, dia juga tidak pernah sendiri. Ada Lukas, Aristarkus terus menyertainya dan beberapa murid lain yang dapat disebut seperti Timotius.
Dalam pengawalan prajurit siang dan malam, tentu ia tak bisa dengan bebas bepergian. Tetapi apa yang ia berusaha lakukan adalah menggunakan setiap kesempatan menerima orang siapapun yang datang ke rumahnya untuk mendengar pengajaran tentang Injil Yesus Kristus dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara sekalian, 3 hari setelah kedatangannya di Roma, ia mengundang orang-orang Yahudi terlebih dahulu dan menyampaikan mengapa akhirnya ia dibawa ke Roma dan bersaksi bahwa ia sama sekali tak bersalah terhadap bangsa kita dan adat istiadat nenek moyang kita. Namun tetap ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang di Roma dan menceritakan semuanya dengan terus terang. Dan saudara sekalian, endingnya bagaimana? Ada orang yang menerima dan ada orang Yahudi yang akhirnya menolak. Namun kabar baiknya adalah orang-orang Roma dan bangsa-bangsa lain yang terus datang kepadanya, menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya penulis mengatakan, walau banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi Paulus, tapi akhirnya dari pusat kota dunia pada masa itu, Injil makin tersebar ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku, kiranya hal ini menjadi sebuah pengajaran penting bagi kita supaya kita terus bersemangat dalam memberitakan Injil. Bahwa Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar untuk kita menyebarkan Injilnya. Banyak cara yang bisa kita buat. Temukan untuk menyebarkan Injil kerajaan Tuhan, saudara sekalian. Mari kita gunakan kemajuan teknologi yang ada pada kita untuk memberitakan firman, karena kisah para rasul atau kisah Roh Kudus belum usai. Kita memang tidak bisa mengelilingi dunia, saudara sekalian, untuk memberitakan Injil. Kita bukan orang yang dipilih dan dipanggil untuk itu. Tapi tugas pemberitaan Injil itu ada di pundak kita semua. Dimanapun dan apapun yang menjadi tanggung jawab kita, saudara sekalian, itulah dunia bagi kita, tempat kita memberitakan Injil. Belajar dari Rasul Paulus, tantangan yang berat dan kesulitan tak membuatnya undur sedikit pun dari pelayanan. Saudara, sangat menyayangkan ketika kita melihat ada orang-orang tertentu karena persoalan sepele, perbedaan-perbedaan, keinginan yang tak selalu sama dengan orang lain, dan alasan kelelahan, kesibukan, dan lain-lain akhirnya undur dan meninggalkan pelayanan. Saudara sekalian, biarlah semangat kisah para rasul juga tetap menjadi semangat kita untuk hidup, agar Injil tetap diberitakan, dialami dan dihidupi makin banyak orang. Injil akan tetap tersebar dengan cara apapun, saudara sekalian. Tapi ingat bahwa kesempatan bagi kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, dalam penyebaran Injil, dimanapun kita berjemaat dan dimanapun kita berada, tidak selalu datang setiap waktu. Sekali lagi, tidak selalu ada kesempatan. Maka manfaatkanlah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita, saudara sekalian, ambil bagian dalam pekerjaannya, dimanapun kita berada. Sehingga bisa kita menerima upah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus ketika kita bertemu dengannya. Dan Ia akan mengajak kita demikian, hai hambaku yang setia, marilah, turutlah berbahagia dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara sekalian, semoga saat-saat ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk kita bisa berkata, Tuhan, hanya ini persembahanku, hanya ini permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara masih ingat lirik lagu ini? Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena pada akhirnya kami sudah menyelesaikan membaca, mendengarkan kitab Kisah Rasul. Banyak kebenaran yang telah kami temukan di dalamnya. Dan kiranya Tuhan memberikan kami semangat di hari ini, bahwa tujuan hidup kami dan panggilan kami adalah supaya kami dapat memberitakan Injil melalui kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan kalau kami terlalu banyak memikirkan diri sendiri dan lupa bahwa tugas kami untuk memberitakan Injil ada di pundak kami masing-masing. Walaupun berat jalannya, walaupun sukar dan penuh tantangan,
Tapi biarlah Tuhan terus mengobarkan semangat di hati kami, bahwa Injil Yesus Kristus terus kami beritakan melalui setiap kesempatan yang Tuhan percayakan pada kami. Berilah kami kekuatan untuk setia ya Tuhan kepadamu, karena kami tahu apapun situasi yang sedang kami alami, menjadi tempat di mana kami bersaksi tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Dan ingin menjadi kesaksian kami bagi orang lain, bahwa Tuhan tetap setia memelihara hidup kami. Pada pagi hari ini, dimanapun umat-umat-Mu berada di kediaman mereka masing-masing, seluruh pendengar renungan pagi ini, Bapa di sorga, hamba berseru kepadamu, berkatilah hidup mereka. Pakailah hidup mereka untuk menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih-Mu, tentang kemurahan-Mu, dan tentang kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka sedang hadapi. Mungkin ada yang sedang menderita karena sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang kesusahan dan menderita karena duka cita yang mereka alami. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan studi, dengan keuangan, dengan persoalan rumah tangga, dengan cita-cita yang belum tergapai sampai sekarang ini. Bapa di sorga, anugerahkan belas kasih-Mu kepada mereka. Kuatkan dan bangkitkanlah semangat mereka, bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah berubah bagi kami di setiap waktu. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan menjalani hari ini di dalam kekuatan bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang selalu setia mendampingi kami dalam upaya pemberitaan Injil melalui setiap kata, perbuatan, dan tindakan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam naungan sayap-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.